Shalom Alaikum semuanya. Kita masih berjumpa dalam program Alkitab on the Spot. Nah, sekarang kita ada di Filipi, sebuah kota di Makedonia atau di Yunani sekarang ini. Dan saya berdiri persis atau di dekat penjaranya Rasul Paulus di Filipi. Sekarang kita lihat bagaimana Alkitab katakan mengenai cerita tentang Filipi berkaitan dengan Rasul Paulus. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu arkeolog bahwa ini wilayah kuno sebelum pra-Kristen, sebelum agama Kristen. Nah, kemudian di wilayah-wilayah disinilah Rasul Paulus datang. Sekarang kita mau lihat bagaimana kisah kedatangan Rasul Paulus di Filipi. Kamu kalau mau lihat, ada di Kisah Rasul pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya bacakan ya. Kami, yang dimaksud kami adalah 3 orang, Paulus, Silas, dan Lukas. Bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotraki, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi. Ada keterangan dalam Kisah Rasul, kota pertama di bagian Makedonia ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi rupanya ketika Rasul Paulus datang ke kota ini sudah menjadi koloninya orang Romawi. Yang tadi diceritakan ada adu singa dan seterusnya tadi. Nah, kemudian ada keterangan kota pertama di bagian Makedonia, atau kalau dalam bahasa lain, ini kota pertama di wilayah Eropa yang didatangi oleh Rasul Paulus. Jadi keterangan tentang kota pertama di wilayah Eropa itu ada dalam kitab suci, hanya istilah dalam kitab suci kota pertama di Makedonia. Kita tahu Makedonia itu wilayah Eropa, sementara kalau wilayah yang sebelah timur, daerah-daerah yang Turki itu wilayah masih dari benua Asia. Maka inilah kota pertama di Eropa yang menjadi Kristen karena kedatangan Rasul Paulus. Jadi saya ada di spotnya bagaimana kota pertama kekristenan datang. Dari disinilah kemudian nanti seluruh Eropa menjadi Kristen, maka boleh dikatakan Filipi adalah pintu masuk kekristenan di seluruh benua Eropa. Saya di spotnya langsung sekarang. Alkitab tidak diajarkan dari mimbar, tidak hanya dari imajinasi, tapi ada bukti historisnya, dan saya ada di samping penjaranya Rasul Paulus. Ada di sana, penjaranya sudah runtuh karena gempa bumi, juga karena tertutup, sudah menjadi puing-puing dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di Filipi, di wilayah sinilah, nanti kita akan ke sana, tapi ini bukan tempat persisnya, nanti ada tempat lain di rumah Lydia. Ada seseorang yang dibaptis bernama Lydia. Kamu bisa temukan dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 15. Bunyinya demikian. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, sinagogos atau sinagogi, yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. WKRI ini. Kalau sekarang ya, kalau dulu zaman itu ya belum ada WKRI, tapi ini adalah wanita Yahudi pada waktu itu yang kumpul di seputar tempat ibadatnya orang Yahudi. Nah, kemudian seorang dari perempuan-perempuan itu, ada seorang yang bernama Lydia. Lydia itu nama Yunani, jadi bukan mungkin dia adalah orang Yahudi, tapi jelas namanya Yunani. Turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Berarti dia pemeluk agama Yahudi. Penjual kain ungu berarti seorang wanita high profile, high class. Seorang wanita kelas tinggi. Penjual kain ungu pada masa itu boleh dikatakan perbandingannya seperti penjual Rolex barangkali pada masa sekarang. Jadi penjual barang-barang mewah pada masa sekarang. Penjual kain ungu artinya penjual barang mewah. Mungkin Rolex atau apa, Louis, barang-barang branded lah, begitulah. Hermes, saya nggak tahu yang begitu-begitu. Pokoknya itulah, kamu tahu maksud saya. Beribadah kepada Allah artinya dia pemeluk agama Yahudi. Nah, kemudian ada keterangan Tuhan membuka hatinya. Jadi Lydia ini orang tajir melintir, tapi Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Nggak biasanya. Begitu-begitu kan bukan urusannya sebenarnya. Kalau orang bisnis kan mungkin nggak mengarah kepada Tuhan lah, mungkin ya. Pokoknya mengarah kepada jualannya atau apapun gitu. Tapi rupanya Tuhan membuka hatinya, ia mendengarkan yang dikatakan Paulus.
Kemudian singkat kata dia dibaptis. Nah kemudian sesudah dibaptis, kalimat lanjutnya dalam kitab suci, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Jadi rupanya pintu maksudnya si ibu Lydia ini, seisi rumahnya kemudian dibaptis. Keterangannya ada di kitab suci. Sesudah ia, maksudnya Lydia, dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia, Lydia, mengajak Paulus dan kawan-kawan untuk menumpang di rumahnya. Dikatakan marilah menumpang di rumahku. Jadi mau berbuat baik, ada hospitality untuk Paulus dan kawan-kawan. Sebenarnya nggak mau, tapi dikatakan ia mendesak sampai kami menerimanya. Akhirnya diterima juga. Mungkin dijamu dengan makanan-makanan kira-kira mirip yang kita makan di hotel itu ya, barangkali begitu. Saya nggak tahu makanan pada masa kuno apakah persis atau tidak, itu tugasnya arkeolog untuk menyelidikinya. Bagian selanjutnya, kemudian ada persoalan dengan roh tenung. Jadi di rumah ibadat yang tadi dimasuki, ada seorang perempuan yang memiliki roh tenung, jampe-jampe lah kalau bahasa sekarang, santet-santetan dan ramal-meramal yang gitu-gitu. Atau dalam istilah iman Katolik sekarang, okultisme. Atau dalam bahasa Jawa, Pak Sigit tahu, klenik Pak. Klenik, tahu ya Pak ya? Ini tukang main klenik ini. Ya, ini. Tahu ya? Bukan pelaku kan? Oh bukan, pernah katanya. Ya klenik, ini tukang klenik. Kalau bahasa kerennya okultisme. Ya macam-macam ramalan dan seterusnya itu ya. Nah dikatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Begini bunyinya. Ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, main klenik dan seterusnya. Pendek kata pada akhirnya kemudian Paulus terganggu karena dia terus berteriak-teriak. Meskipun teriakannya bagus sih. Nanti kalau kamu baca sendiri, dia bukan menghujat, tapi justru seperti memuji-muji Paulus. Bukan menghujat, bukan melawan sebenarnya. Tapi roh tenung berarti roh jahat. Ujian kalau berasal dari roh jahat, ada sesuatu di baliknya. Gitu. Roh jahat itu mau baik, mau jahat, di awalnya selalu jahat di belakangnya. Tapi metodenya kadang-kadang baik. Nah inilah roh jahat. Roh jahat itu tujuannya jahat, tapi kadang-kadang metodenya baik. Kamu harus ingat, ini penting sekali nih. Ini penting sekali. Orang Katolik kadang-kadang nggak punya kemampuan membedakan. Ini kan baik, loh yang baik belum tentu baliknya baik. Karena metodenya, pancingannya kadang-kadang baik. Tujuannya selalu jahat. Pendek kata kemudian Paulus berpaling, lalu berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau, roh jahat itu, keluar dari perempuan itu. Oke, tambahan, enggak nyambung, tapi kalau bertemu dengan kuasa gelap, dua hal yang harus dilakukan. Pertama, mengambil otoritas Yesus. Jadi dalam nama Yesus, lalu memberikan komando. Jangan takut. Jadi kalau suatu kali bertemu dengan hal seperti itu, dua hal, ingat baik-baik. Ambil otoritas Yesus, jadi dalam nama Yesus, lalu beri komando, disuruh. Jangan takluk. Dan jangan punten-punten. Ini kebiasaan orang Indonesia, punten, permisi. Keliru besar, keliru besar. Sebab nama Yesus mengatasi segala-galanya. Tidak ada punten-puntenan. Sebab berlawanan dengan kuasa jahat, itu adalah kuasa Yesus. Jadi dua hal. Kuasa Yesus, dalam nama Yesus, aku suruh atau aku perintahkan. Apapun itu. Oke. Nah kemudian, karena itulah, orang-orang yang punya atau bosnya ini, jadi ini perempuan ini, klinik ini punya bos. Bosnya ini mendapatkan banyak uang dari hasil tadi itu, ramal-meramal dan seterusnya. Bos-bosnya ini marah, pendek kata begitu. Pada akhirnya kemudian, karena penghasilannya terganggu, biasalah kalau orang bisnisnya terganggu, ya marah-marah. Akhirnya kemudian dikatakan dalam Kisah Rasul 16, 19 dan seterusnya, Paulus itu dilemparkan ke dalam penjara karena persoalan tadi. Jadi bisnisnya terganggu, para bosnya tadi melaporkan kepada otoritas setempat, akhirnya Paulus dibawa ke penjara. Jadi problemnya karena itu. Ada bisnis yang terganggu, bisnisnya orang Filipi tadi ini berkaitan dengan klinik tadi ini, Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Setelah mereka berkali-kali didera, jadi dipukuli dulu, mereka, Paulus dan Silas, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kemudian
karena gempa bumi, tadi kita sudah dengar ya, rupa-rupanya Filipi banyak gempa bumi, bangunan runtuh dan seterusnya, penjara kemudian runtuh karena gempa bumi. Tadi juga sudah disebut, kepala penjara merasa bertanggung jawab. Kalau terjadi gempa bumi, rantainya putus, mereka kabur, dia hukum berat. Dia kena hukum berat. Maka daripada kena hukum berat, hukumannya apa sih? Siksaan. Bisa-bisa malah hukuman salib atau pokoknya yang lebih ngeri. Daripada dia kena hukum berat, lebih baik bunuh diri. Supaya nggak kena hukum siksa. Ini bahaya kan? Maka bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, Paulus bilang, jangan bunuh diri, saya masih ada di sini. Jadi Paulus menyelamatkan nyawa orang itu, tapi lebih daripada menyelamatkan orang itu, kemudian Paulus menyelamatkan jiwa orang itu. Karena orang itu, si pemimpin penjara kemudian bertanya, bagaimana supaya kami bisa selamat? Lalu Paulus mengatakan, percayalah kepada Kristus maka kamu selamat. Jadi kemudian kita tahu di Filipi ini Lydia sekeluarga dibaptis. Lalu ternyata kepala penjara juga sekeluarga. Kita baca Kisah Rasul 16 ayat 33 sampai 34. Seketika itu juga ia, kepala penjara, dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, akhirnya ketahuan bahwa Paulus dan Silas itu warga negara Roma, pemegang paspor Romawi. Pemegang paspor Romawi itu nggak boleh diperlakukan sembarangan. Jadi pemimpin-pemimpin kota akhirnya takut. Oh, kalian warga negara Roma ya? Maaf gitu. Akhirnya mereka secara diam-diam menyuruh Paulus pergi supaya nggak diperkarakan. Sebenarnya kalau secara hukum Paulus dan Silas sebagai pemegang paspor Roma bisa memperkarakan. Karena pemimpin-pemimpin kota kan telah berbuat kurang ajar, ngawur, belum diperiksa tapi langsung jeblos ke penjara. Harusnya mereka bisa perkarakan, tapi dianggap nggak ada perkara, akhirnya Paulus menyingkir. Nah, bagian terakhir itu kita dapat membacanya dalam Kisah Rasul 16 pada ayat 38 sampai 39. Pejabat-pejabat itu, maksudnya pejabat-pejabat kota Filipi pada masa itu, dan seterusnya, ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Roma, warga negara Roma, pemegang paspor Roma, maka takutlah mereka datang minta maaf. Maaf pak, kira-kira begitu. Lalu memohon supaya mereka meninggalkan kota. Lalu setelah itu, Paulus pergi dari kota ini. Demikian Alkitab on the spot, cerita dari samping penjaranya Rasul Paulus. Pas sudah banyak orang di sini, suaranya juga makin kacau. Pengajarannya juga sudah selesai. Alkitab on the spot. Shalom alaikum.